Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Al-istinja ialah menghilangkan najis yang keluar daripada kubur dan dubur atau dubur, maka ia terbagi dua bahagi. Istinja itu maksudnya membasuh bahira, membasuh kambing atau istinja itu yaitu menghilangkan najis yang keluar daripada kubur kemaluan hadapan atau dubur kemaluan belakang. Maka ia dua bahagi. Satu, istinja dengan air, membasuh bahira atau kambing dengan air, maka syaratnya itu seperti syarat menghilangkannya najis tersebut. Nanti menghilangkannya, hilang bendanya, warnanya, baunya, dan sifatnya. Arti istinja itu, syarat istinja itu baunya hilang waktu behera, bendanya kada bau, kada ada lagi, warnanya tidak kuning lagi, nah, dan kada bau lagi. Itu artinya istinja yang benar. Dua, istinja boleh yaitu dengan air, bisa juga kalau di padang gunung tandus boleh dengan itu, atau sumbernya itu seperti tisu misalnya atau kain, maka dikatakan bahwa ia kasat. Jadi benda yang seumpamanya tadi harus kasat, suci, dan bukan barang yang dihormati. Artinya bendanya suci, kada karena najis batunya itu, atau seumpamanya tisu tadi masih suci, ada najis, barang yang tidak dihormati oleh syara. Arti dihormati itu bukan itu misalnya kain sejadah misalnya, atau batu tasbih misalnya, atau batu tas misalnya, maka itu kan dihormati, kada boleh pakai itu istinja dengan batu. Dan syaratnya bahwa disyaratkan pula bahwa ia istinja itu belum kering. Nah, artinya bendanya itu harus belum kering. Kalau sudah kering maka kada boleh istinja dengan batu, harus dengan air. Dan lagi diwajibkan 3 kali sapu. Kalau pakai batu tadi 3 kali sapu, nah, maka itu dianggap suci sudah. Atau batunya ganal tapi ujungnya 3 persegi, boleh aja satu biji batu yang ganal tadi tapi ujungnya 3 kali menyapu, batunya ganal, maka boleh. Kalau segi batu atau minimal paling sedikit itu 3 biji batu. Adapun yang afdalnya lebih didahulukan istinja dengan batu kemudian dengan air. Jadi kalau mau mengamalkan yang di kitab ini atau hadis Nabi, maka sekali-kali kita boleh kita amalkan, yaitu dengan batu dulu disapu 3 kali, kemudian dengan air. Kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah, disunatkan tiap-tiap orang yang hendak masuk ke jamban itu mendahulukan kakinya yang kiri. Jadi masuk ke WC, ke toilet, ke jamban itu disunatkan kaki yang kiri, dan membaca doa ini sebelum masuk. Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika min khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya
Aku berlindung dengan Engkau daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan sesudah keluarnya dari WC atau toilet tadi, disunatkan pula membaca Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Ampunilah dosaku ya Allah, pujian bagi Allah dan yang menghilangkan dariku daripada penyakit dan mensehatkan akan aku, itu artinya. Jadi masuknya a'udzubika min khubusi wal khaba'is, keluarnya gubrakal alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani, keluar daripada WC atau jamban. Dan sunat pula membaca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ahsin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah keluargaku daripada segala kejahatan. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada segala kejahatan. Artinya waktu kita berbasuh itu disunatkan membaca ini, tapi sunatnya di dalam hati, tidak boleh diucapkan di mulut. Nah, jadi membaca dalam hati kita, al-mutahhir qalbi minan nifaqi wa simparji minal fawahishi. Itu bacaannya. Bejana yang diharuskan memakainya itu yang dibikin daripada tanah, kayu atau batu, besi dan sebagainya, dan yang lain daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak maka kada boleh. Bejana yang hendak berbasuh tadi, kalau pakai bejana atau wadah diharuskan memakai ialah dengan terbikin daripada tanah, kayu boleh bejananya, batu atau besi, sebagainya dan lain selain emas dan perak. Maka bejana yang dibikin daripada benda yang dua macam itu diharamkan memakainya. Jadi misalnya wadah banyu atau buat emas atau perak, wadah tempat WC kesan berbasuh terbuat emas dan perak, maka haram hukumnya memakainya bejana itu, baik pun laki-laki atau perempuan. Sama ada dipakai tempat air atau lainnya, kecuali karena darurat maka diharuskan memakainya. Dan demikian pula diharamkan memakai bejana yang bersapu dengan emas atau perak. Jadi misalnya seorang laki-laki atau kekanakan atau yang sudah dewasa itu kan haram hukumnya memakai emas dan perak. Kalau emas, diharamkan memakai bejana atau sama ada dipakai tempat air atau lainnya, kecuali darurat. Atau perempuan, laki-laki atau perempuan sama ada dipakai tempat air atau lainnya, kecuali karena darurat maka diharuskan memakainya. Dan demikian pula diharamkan memakai bejana yang tersapu dengan emas dan perak. Artinya bejana itu kalau darurat benar maka boleh memakai emas dan perak itu bejananya. Kalau ada darurat maka haram hukumnya. Sama laki-laki, kalau laki-laki itu darurat memakai emas dan perak maka boleh. Kalau kada darurat maka diharamkan memakai emas dan perak.